Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi orang benar yang berjalan di dalam integritas, maka keturunannya akan diberkati. Ya, nah integritas itu adalah sebuah karakter, ya bahkan dikatakan integritas itu adalah induk daripada karakter-karakter yang lain. Jadi integritas itu adalah di mana seorang hidup ya sesuai dengan apa yang dipikirkannya, dikatakannya dan dilakukannya. Itu artinya apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan itu sejalan Bapak Ibu. Ya, jadi eh, ini yang memang kerap kali sulit kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sejalan. Ya, nah kita lihat dulu Bapak Ibu bahwa dikatakan ya sebelum kita masuk bagaimana kita memiliki integritas, bahwa orang yang berintegritas itu katanya keturunannya akan diberkati. Nah tentunya kita ingin sekali dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Ya, Alkitab berkata juga ya di dalam kitab Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah ini termasuk orang yang berintegritas. Nah saudara, jadi berkat apakah yang akan kita harapkan jika kita menjalani hidup kita dengan integritas, dengan kejujuran dan hati yang murni? Ya, nah kalau kita berjalan dengan integritas, maka kita akan mendapatkan berkat berupa kepercayaan diri. Ya, karena saudara kita nggak punya ketakutan-ketakutan, ya, kita nggak punya apa namanya, biasanya orang berintegritas itu kan dia aman dengan dirinya sendiri, ya, dia tidak takut ketahuan kalau dia ternyata sudah melakukan kebohongan, sudah melakukan penipuan, atau sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi orang yang berintegritas itu dia punya kepercayaan diri, dia aman, ya. Dan biasanya orang itu suka dengan orang yang punya integritas. Ya, kerap kali saudara, ya, jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Orang itu menepati komitmennya, menepati janji-janjinya. Nah, kerap kali saudaraku, kita dalam kehidupan kita begitu ya. Kita sudah berjanji, tapi kita dengan ringan untuk tidak menepati janji kita. Ya, kita kadang-kadang tidak merasa bersalah, ya kita tidak kita tidak bahkan meminta maaf ketika kita tidak menepati perkataan kita tidak menepati janji-janji kita tidak menepati apa yang kita ucapkan. Nah ini kerap kali saudara, ya kegagalan integritas yang ada di dalam diri kita. Ya, Mazmur 10 ayat 9 dikatakan, Amsal maksud saya, Amsal 10 ayat 9 dikatakan, orang yang berintegritas berjalan dengan aman. Nah, orang yang berintegritas berjalan dengan aman. Tetapi orang yang mengikuti jalan yang sesat akan tersingkir. Ya, jadi ketika kita memiliki integritas, kalau kita tidak memiliki integritas maksud saya, jadi kalau kita tidak memiliki integritas, kita itu berjalan seperti di atas jalan yang licin. Ya, saudara tahu, kalau kita berjalan di atas jalan yang berminyak, ya, kita akan berusaha agar tidak jatuh. Kita akan mengerahkan seluruh energi kita agar kita tidak jatuh. Tetapi kalau kita memiliki integritas, kita akan berdiri di atas tanah yang kokoh, saudara. Jadi betapa pentingnya integritas itu bukan hanya untuk orang lain, tapi pertama-tama untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, orang yang
tidak punya integritas, dia itu berjalan seperti di atas jalan yang berminyak. Bisa bayangkan, orang tersebut akan berusaha dengan sekuat tenaga, memberikan seluruh energinya untuk apa? Untuk tidak terjatuh. Tetapi kalau orang yang memiliki integritas, dia berjalan di atas tanah yang kokoh. Kita akan mendapatkan berkat, ya. Kita akan memberikan warisan yang langgeng. Dan warisan tersebut adalah, jadi warisan terbesar dalam hidup kita yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya, itu adalah integritas. Ya, saudara bisa bayangkan nggak, kalau orang, ya, kalau nenek moyang kita, kalau orang tua kita, ya, atau kalau kita tidak memiliki integritas, maka kita akan kesulitan untuk menerima teladan mana nih yang perlu kita ikutin dalam kehidupan kita. Ya, teladan mana nih yang kita perlu ikutin. Jadi kita nggak punya patron gitu. Tapi kalau kita memiliki integritas, orang tua kita memiliki integritas, kita tahu, oh ini patron yang saya ikuti nih dalam kehidupan saya. Kita tahu itu benar. Ya. Nah, jadi itu adalah warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita, warisan yang kita bisa berikan kepada kelompok pemuritan kita, warisan terbesar yang kita bisa berikan kalau kita sebagai seorang pemimpin. Orang akan merasa aman mengikuti kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berintegritas. Kita tidak goyah oleh apapun. Kita memiliki rambu-rambu yang kita ikuti. Dan orang bisa melihat, ini adalah integritas. Orang tidak akan malu berjalan bersama dengan kita. Ya, karena orang yang punya integritas akan memiliki nama yang baik. Jadi betapa pentingnya integritas itu. Ya, kalau kita punya integritas, orang tua kita punya integritas, berbahagialah kita. Ya, karena mereka punya nama baik. Ya, mereka adalah orang yang dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang tulus, saudara. Ya, ini pentingnya saudaraku, integritas. Ya, nah karena apa? Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, ketika seseorang meninggal, ya, warisan harta benda itu akan dibagikan dan dibelanjakan, dihabiskan oleh anak cucunya. Pekerjaannya akan diberikan kepada orang lain. Semua tropi-tropi, semua kemegahan itu akan hilang lenyap. Tetapi karakter integritas itu pasti akan mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari generasi ke generasi. Itu adalah warisan yang abadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk melihat betapa pentingnya karakter integritas itu dalam kehidupan kita. Ya, orang yang memiliki integritas akan mendapatkan berkat juga. Ya, dalam kekekalan. Matius 25:21 dikatakan, Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Nah, saudara, ingat saudaraku bahwa penghargaan, ya kita kadang berpikir gini kalau tentang penghargaan. Kita cenderung berpikir bahwa penghargaan itu datang dari momen-momen besar dalam hidup kita. Ya, dalam hidup ini saat semua orang menyaksikannya. Namun, momen-momen kecil lah yang menunjukkan integritas yang sesungguhnya. Ya, setiap kata kecil yang kita berikan minggu ini akan dibalas dalam kekekalan. Setiap tindakan kebaikan kecil akan dihargai dalam kekekalan. Ya, setiap kali kita menolak godaan akan dihargai dalam kekekalan. Jadi saudaraku yang kekasih, mari belajar, ya, mari belajar supaya kita memiliki integritas dalam hidup ini, ya. Nah, saudara, sedikit lagi, ya. Jadi integritas itu sangat kuat Bapak Ibu.
Hal ini akan membuat perbedaan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk selama-lamanya, untuk kekekalan. Ya, jadi betapa pentingnya integritas tersebut, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah bicara kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana sih caranya kita memiliki integritas? Ya, tadi saya sudah diawali berkata bahwa integritas adalah seperti sebuah induk karakter di mana seseorang hidup ya sesuai dengan apa yang dipikirkannya, dikatakannya dan dilakukannya. Ya, ya orang itu bisa diandalkan karena dia akan mengerjakan apa yang dikatakannya. Kalau dia berkata iya, dia akan mengerjakannya. Ya, dia akan menepati janji-janjinya. Ya, teguh pada prinsip kebenaran yang dia percayai. Dia tidak akan goyah dalam kehidupannya. Dia nggak bisa digoda oleh apapun. Ya, dia tidak tergoyahkan oleh tawaran-tawaran yang manis. Itulah orang-orang yang salah satu ciri orang-orang yang memiliki integritas, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memiliki integritas dalam kehidupan kita? Ya. Santo Agustin berkata begini, pengakuan adalah awal daripada integritas. Pengakuan apa? Ya, pengakuan bahwa kita tidak memiliki integritas itu adalah sebuah awal yang baik untuk kita memiliki integritas. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ya, kita ini saya pasti pernah tidak berintegritas. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau memiliki integritas, kita harus ngaku dulu. Ya, kadang-kadang kita udah nggak berintegritas, tapi kita buat banyak alasan. Ya, oh kita katakan tuh karena begini, karena begitu. Ya, karena kita buatlah supaya kita berusaha menjaga nama baik kita, tapi dengan berbohong. Itu lebih parah, Bapak Ibu. Kita berusaha menjaga diri kita dengan perkataan-perkataan manis, dengan perbuatan manis. Tapi sebenarnya kita udah ketahuan sebenarnya. Ya, atau bahkan mungkin kita nggak ketahuan. Ya, Bapak Ibu, akhirnya kita nggak pernah punya integritas. Ingat Bapak Ibu, sebuah kejadian besar yang kita akan tanpa sadar, itu akhirnya membuat lubang yang besar. Itu sama seperti kapal, Bapak Ibu. Kapal itu ya kalau sedang di tengah lautan, sedang berlayar di tengah lautan, lalu ada lubang kecil ya yang dimana itu bisa satu waktu menenggelamkan kapal tersebut, lalu pemilik kapal tersebut ya tidak menambalnya, membiarkannya makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, dan akhirnya kapal itu tenggelam. Demikian kita dalam kehidupan kita, tidak segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita, itu tidak terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Makanya kita nggak bisa berkata, oh saya tiba-tiba mengalami ini. Enggak. Itu adalah akumulasi kehidupan kita yang tidak memiliki integritas, yang tidak pernah kita tambal, dalam arti kata, tidak pernah menambalnya bagaimana? Dengan mengakui, dengan jujur mengakuinya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, selama kita tidak memiliki integritas, ya, selama kita tidak memperbaiki integritas kita, maka perahu kita akan terus semakin bocor, semakin bocor. Perahu kehidupan kita akan semakin bocor dan tenggelam, dan kita bingung kenapa ini semua terjadi. Kesadaran diri kita itu penting sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita belajar, Bapak Ibu, ya, mengakui kepada Tuhan, kepada sesama kita, ya, bahwa kita memang nggak punya integritas. Jangan sembunyikan dosa kita. Jangan buat alasan, akui. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak terkejut dengan dosa kita. Ya, oh jangan kita bilang, waduh,
Kalau orang tahu nanti gimana ya? Saya ini kan seorang ini, itu apa dan lain sebagainya. Ya, kita malu mungkin, atau kita terlalu sombong untuk mengakuinya. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang baik. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, tidak ada seseorang di dunia ini yang secara total seluruhnya adalah manusia yang baik. Tidak ada satupun yang benar-benar murni dan tanpa dosa. Jadi Bapak Ibu, jangan malu kalau kita mengakui bahwa kita sudah tidak menepati janji kita. Jangan malu mengakui bahwa kita suka bergosip. Jangan malu mengakui bahwa kita telah berbohong. Jangan malu mengakui itu Bapak Ibu. Kalau kita malu mengakuinya, maka sekali lagi sama seperti perahu, maka perahu atau kapal kehidupan kita akan semakin bocor, semakin bocor, semakin bocor. Dan kita tenggelam dan pada satu titik, orang tidak akan percaya lagi kepada kita, orang akan meninggalkan kita, ya karena suka atau tidak suka, kehidupan ini dibangun oleh karakter, demi karakter, demi karakter, demi karakter. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni segala dosa kita. Sebab kita boleh percaya bahwa dia adalah Allah yang berbuat adil, sebuah terjemahan dalam Alkitab yang lain. Saudara, mari kita belajar untuk berani, jujur, mengakui bahwa saya belum punya integritas. Saya juga demikian Bapak Ibu. Tidak semuanya hal saya benar. Saya kadang-kadang tidak memiliki integritas. Dan itu harus saya akui kepada Tuhan. Saya akui kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, di mana saya kedapatan, atau bukan mungkin tidak kedapatan, tidak memiliki integritas. Karena dengan jalan itu, perahu kehidupan saya tambal. Supaya apa? Supaya hidup saya tidak tenggelam oleh karena saya tidak memiliki integritas. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar secara jujur mengatakan, ya Tuhan, saya tidak memiliki integritas. Ya, saya sudah berbohong, saya sudah menipu, saya sudah tidak menepati janji saya. Ya, itu adalah awal. Kalau kita mau memiliki integritas, ingat integritas, itulah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada kelompok pemuritan kita, ya, di dalam pelayanan kita, dimanapun kita ada, itu adalah warisan yang abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa, kami belajar tentang integritas. Kami mengakui Bapa bahwa dalam hidup ini kami kerap kali gagal Tuhan. Kerap kami tidak memiliki integritas, tapi kami menyembunyikannya. Kami begitu sombong untuk tidak berani mengakuinya. Kami begitu sombongnya untuk tidak berani Tuhan mengatakan maaf bahwa kami tidak benar hidupnya. Tuhan, hari ini, pagi ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus belajar Tuhan untuk dengan jujur mengakui. Karena dengan kejujuran itu Bapa, kami akan mulai memiliki integritas dalam hidup kami. Integritas adalah warisan terbesar yang kami dapat wariskan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.